Kisah nyata horor pesugihan penjual sayur sederhana mimpi buruk terus menghantuiku. Di sebuah pasar yang ramai di kota Malang, terdapat seorang pedagang bernama Wawan. Ia adalah sosok yang sederhana, dengan penampilan yang tidak mencolok. Wajahnya tampak lelah, garis-garis halus di dahi dan kerutan di sudut matanya menunjukkan betapa kerasnya ia berjuang untuk bertahan hidup. Wawan selalu mengenakan kaos lusuh berwarna abu-abu yang mulai pudar, serta celana jeans yang sudah usang. Setiap pagi, ia membuka lapak di sudut pasar, menjajakan sayuran segar dan bumbu dapur untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Wawan tinggal bersama istri dan 2 orang anaknya di sebuah rumah kecil yang terletak tidak jauh dari pasar. Rumah itu sederhana, dengan dinding yang terbuat dari anyaman bambu dan atap seng. Di dalamnya, keluarga Wawan hidup dengan apa adanya, berusaha bertahan meski kondisi ekonomi semakin sulit. Setiap malam, mereka duduk bersama di ruang tamu yang sempit, berbagi cerita sederhana tentang harapan dan impian meski kadang terhimpit oleh kesedihan. Pagi itu, suasana di pasar terasa berbeda. Wawan merasakan sesuatu yang aneh, keramaian pasar tidak menutupi kegalauan yang menyelimuti hatinya. Pedagang lain tampak berjuang keras untuk menjual barang dagangan mereka. Terlihat beberapa rekan Wawan, seperti Budi yang menjual ikan dan Siti yang menjajakan kue, mulai menawarkan harga diskon. Wajah-wajah mereka menunjukkan kepanikan dan keputusasaan, seolah semua orang merasakan beban yang sama. Wawan berdiri di depan lapaknya, memandang sayuran segar yang terhampar di atas meja kayunya. "Sayur segar, bumbu dapur murah," teriaknya dengan semangat meski suara itu perlahan mulai kehilangan tenaga. Namun, pembeli yang lewat hanya melirik sekilas, lalu beranjak pergi. Dalam hati, Wawan merasakan kepedihan yang semakin dalam. Ia ingat akan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Bagaimana jika hari ini ia tidak bisa membawa pulang cukup uang untuk makan malam? Pikiran-pikiran kelam itu mengganggu fokusnya. Seiring waktu berlalu, jumlah pembeli semakin sedikit. Wawan melihat langit yang mendung. Ia merasa seolah cuaca itu mencerminkan suasana hatinya. Dalam keputusasaannya, ia teringat akan nasihat seorang teman yang pernah berbicara tentang cara cepat mendapatkan kekayaan. "Jika kau benar-benar ingin sukses, pertimbangkanlah pesugihan," kata temannya dengan nada serius. Wawan syok sejenak, tetapi saat itu, semua pilihan tampak tidak ada lagi. Wawan mencoba untuk menepis pikiran itu, tetapi semakin hari, pengaruhnya semakin besar. Ia sering mendengar bisikan tentang seorang dukun yang dikenal bisa membantu pedagang yang kesulitan. Dukun itu tinggal di pinggiran kota, dan banyak yang mengatakan bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengubah nasib seseorang, asalkan bersedia melakukan pengorbanan. Di saat-saat ketika dagangannya tak laku, Wawan merasa terjebak dalam lingkaran setan. Ia mulai melihat rekan-rekan pedagangnya yang tampak makmur dan beruntung, sementara ia terpuruk dalam kesengsaraan. Rasa iri dan putus asa semakin menggerogoti hatinya. "Apakah aku harus terus hidup dalam kemiskinan seperti ini?" pikirnya. Ketika pasar mulai sepi, Wawan menutup lapaknya dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia melihat anak-anaknya bermain di halaman kecil. Senyuman mereka sejenak mengalihkan perhatian dari beban pikiran yang menghimpit. Namun, di dalam dirinya, rasa cemas terus merayap. Ia tahu bahwa esok hari, ia harus menghadapi kenyataan yang sama. "Aku harus melakukan sesuatu," tekadnya dalam hati. Malam itu, saat semua orang terlelap, Wawan duduk sendiri di teras rumah, memandangi bintang-bintang yang menghiasi langit malam. Ia merasa bingung, antara ingin berjuang untuk hidup yang lebih baik atau mengambil jalan pintas yang berisiko. Suara angin malam seakan berbisik, memanggilnya untuk mencari jalan keluar dari kesulitan yang tak berujung. Begitulah, latar belakang kehidupan Wawan diperkenalkan. Dalam suasana yang mencekam dan penuh harapan yang samar, kisahnya akan berlanjut menuju keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah merasakan beban hidup yang semakin berat, Wawan tidak bisa lagi menahan diri untuk berpikir tentang jalan pintas menuju kekayaan. Pikirannya terus berputar pada desas-desus tentang dukun misterius di pinggiran kota.
Akhirnya, rasa penasaran dan keputusasaannya mendorongnya untuk mencari informasi lebih lanjut tentang sosok tersebut. Ia bertanya kepada beberapa pedagang lain yang pernah mendengar kabar, tetapi tidak banyak yang tahu tentang keberadaan dukun itu. Suatu pagi, saat Wawan sedang membuka lapak, ia melihat seorang lelaki tua dengan janggut panjang melintas. Wajahnya terlihat misterius, tetapi ada aura yang membuat orang-orang di sekitarnya terdiam. Wawan merasa tertarik dan memberanikan diri untuk mendekatinya. "Permisi, Pak, apakah Anda tahu tentang dukun yang bisa membantu pedagang?" Tanyanya dengan harapan. Lelaki tua itu menatap Wawan dengan tajam. "Kau berarti sudah mendengar kabar tentangnya," katanya dengan suara serak. "Dia tinggal di pinggiran kota, di sebuah gubuk kecil. Banyak yang mencari kekayaan, tetapi tidak semua selamat setelah menemui dia." Kata-kata lelaki itu membuat Wawan merinding. Namun, rasa putus asanya mengalahkan ketakutannya. "Terima kasih, Pak," jawabnya, sambil mengamati sosok lelaki itu pergi menjauh. Ia merasa bahwa mungkin inilah kesempatan yang selama ini ia cari. Hari-hari berikutnya, pemikiran tentang dukun itu terus menghantuinya. Wawan mulai mengumpulkan keberanian. Setelah penjualan sayurannya semakin menurun, ia memutuskan untuk mencari dukun tersebut. Dengan hati berdebar-debar dan langkah penuh keraguan, Wawan melangkah menuju pinggiran kota di saat malam tiba. Setibanya di gubuk yang disebutkan, suasana di sekelilingnya terasa mencekam. Bulan bersinar redup, menyinari jalan setapak yang dipenuhi dedaunan. Gubuk itu terbuat dari kayu tua, dengan atap yang hampir roboh. Wawan mengetuk pintu, dan setelah beberapa saat, pintu terbuka dengan suara berderit. Di baliknya berdiri sosok seorang pria tua dengan mata yang tampak dalam dan penuh misteri. "Kau datang mencariku, iya?" tanya dukun itu tanpa memperkenalkan diri, seolah sudah menunggu kedatangannya. Wawan mengangguk, meski hatinya bergetar. "Aku butuh bantuan, usaha daganganku sedang terpuruk." Dukun itu mengajak Wawan masuk ke dalam gubuk. Di dalam, suasana semakin aneh. Berbagai benda mistis, seperti lilin, ramuan, dan patung-patung aneh, memenuhi ruangan. Dukun itu duduk di depan meja kecil, sementara Wawan berdiri di depannya, merasakan aura yang tebal dan menakutkan. "Apa yang kau inginkan?" tanya dukun itu, sambil mengamati wajah Wawan. "Kekayaan, kesuksesan, semua itu ada harganya." Wawan merasa takut, tetapi harapan akan kehidupan yang lebih baik membuatnya nekat. "Saya ingin usaha saya sukses. Saya ingin menjual lebih banyak dan memberi yang terbaik untuk keluarga saya," ucapnya, suaranya bergetar. Dukun itu tersenyum, tetapi senyumannya tidak menunjukkan kebaikan. "Baiklah, untuk mendapatkan semua itu, kau harus memberi sesuatu yang berharga." "Sebuah tumbal," katanya sambil mengangkat alis. Wawan tertegun. "Tumbal, apa maksudnya?" tanyanya, suaranya serak. Dukun itu menjelaskan bahwa tumbal bisa berupa sesuatu yang sangat berharga bagi Wawan, bisa berupa benda, atau bahkan seseorang yang dekat dengannya. "Tanpa tumbal, kekayaan tidak akan pernah datang," ujarnya dengan nada dingin. Pikiran Wawan berputar. Ia membayangkan apa yang mungkin harus dikorbankannya. Bayangan anak-anaknya melintas di benaknya, dan ia merasa sakit. Namun, keputusasaannya menggantikan rasa takutnya. "Saya siap melakukan apapun," katanya dengan tegas, meskipun hatinya bergetar. Dukun itu kemudian memberikan instruksi untuk melakukan ritual. "Kau harus kembali malam ini, bawa sesaji berupa buah-buahan dan seekor ayam. Lakukan ritual di hutan dekat sini, dan panggil jin yang akan memberimu kekayaan," jelasnya. Wawan merasa bingung, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan keraguan. Ia setuju untuk melakukan ritual itu. Setelah meninggalkan gubuk, langkah Wawan terasa berat. Ia menatap malam yang gelap, dengan banyak pertanyaan berputar di kepalanya. Apakah semua ini benar? Apakah ia benar-benar siap untuk mengorbankan sesuatu yang berharga? Namun, dalam hati, harapan untuk mengubah nasibnya mengalahkan semua ketakutan. Kembali ke rumah, Wawan melihat istri dan anak-anaknya tertidur lelap. Ia merasa tertekan,
tetapi resolusinya semakin menguat. Di dalam pikirannya, ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini demi masa depan keluarganya. Dalam kegelapan malam, ia bertekad untuk melangkah ke jalan yang tidak biasa, meskipun ia tahu risiko yang harus diambil. Ini menandai titik awal konflik dalam hidup Wawan, pertempurannya antara harapan dan ketakutan, antara keinginan untuk sukses dan harga yang harus dibayar. Keputusan untuk melakukan ritual pesugihan akan membawanya ke perjalanan yang tidak akan pernah ia lupakan. Malam yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Wawan berdiri di depan cermin kecil di rumahnya, memperhatikan penampilannya. Wajahnya tampak pucat, dan matanya yang biasanya cerah kini penuh keraguan. Namun, tekad untuk mengubah nasib keluarganya membuatnya terus melangkah. Ia mengumpulkan semua persiapan yang diperlukan untuk ritual, sebuah keranjang berisi buah-buahan segar dan seekor ayam, yang dia beli dengan sisa uangnya. Dengan hati berdebar, Wawan berjalan menuju hutan yang gelap, tempat di mana ritual harus dilakukan. Malam itu, bulan bersinar penuh, mengirimkan cahaya lembut yang menembus pepohonan. Suara gemerisik daun dan sesekali suara binatang malam membuat suasana semakin mencekam. Wawan merasakan keringat dingin mengalir di belakang lehernya, tetapi ia tetap melangkah maju. Setibanya di tempat yang ditunjuk dukun, Wawan menemukan sebuah area terbuka yang dikelilingi oleh pepohonan besar. Ia mengatur barang-barang sesaji di tanah yang datar, meletakkan buah-buahan yang berkilau dalam keranjang dan melepaskan ayam yang masih bergetar. Dalam hati, ia berdoa agar ritual ini membawa keberuntungan. Jika ini berhasil, hidupku akan berubah, pikirnya, membayangkan wajah bahagia keluarganya ketika ia bisa memberikan mereka yang terbaik. Tetapi di sudut hatinya, keraguan tetap ada. Apa yang akan terjadi jika semua ini salah? Dengan semua barang sudah tertata, Wawan mulai mengingat petunjuk yang diberikan oleh dukun. Ia berdiri di tengah lingkaran sesaji, mengangkat tangannya ke langit, dan memanggil jin. Wahai jin, aku memanggilmu. Datanglah dan dengarkan permohonanku. Suaranya bergetar, tetapi ia berusaha menjaga ketegasan. Suaranya bergema di antara pepohonan, tetapi tidak ada jawaban. Hanya suara hutan yang mengisi keheningan malam. Wawan merasa seolah waktu berhenti, setiap detik terasa seperti selamanya. Dia mulai kehilangan harapan, tetapi kemudian, angin berhembus kencang, dan cahaya bulan tampak lebih terang. Tiba-tiba, sosok bayangan muncul di hadapannya. Wawan terkejut, tetapi rasa takutnya segera tergantikan oleh rasa ingin tahu. Sosok itu berbentuk manusia, tetapi cahaya di sekelilingnya tampak mistis. Siapa yang memanggilku? Suara itu dalam dan bergema, seolah datang dari dalam bumi. Wawan tergerak maju, matanya tidak berkedip. Aku, Wawan, aku ingin kekayaan dan kesuksesan untuk daganganku, katanya, suaranya bergetar tetapi penuh harapan. Jin itu memandangi sesaji yang disiapkan Wawan. Kau sudah siap memberikan tumbal? Tanyanya, suaranya seolah mengandung kekuatan mistis. Wawan merasa jantungnya berdegup kencang. Ya, saya siap. Apapun yang diperlukan, jawabnya, meskipun dalam hati ia merasakan ketakutan dan keraguan. Untuk mendapatkan yang kau inginkan, kau harus memberikan sesuatu yang paling berharga. Sebuah jiwa, jin itu menjelaskan, matanya berkilau dengan cahaya yang aneh. Wawan terdiam, pikiran tentang anak-anaknya kembali menghantuinya. Tapi, saya tidak bisa mengorbankan mereka, gumamnya. Jin itu tersenyum sinis. Kau harus memilih, kekayaan atau kehilangan segalanya. Suara jin itu bergetar di udara, membuat Wawan tersentak. Dalam keadaan tertekan, ia berusaha berpikir jernih. Jika saya tidak memberikan tumbal, apakah saya akan kehilangan kesempatan ini selamanya? Tanyanya dalam hati. Dalam momen ketegangan itu, Wawan memutuskan untuk tetap melanjutkan ritual. Saya akan memberikan apapun yang diperlukan, asal saya bisa mendapatkan kekayaan dan menyelamatkan keluarga saya dari kemiskinan, ucapnya, suara semakin tegas meskipun hatinya bergetar. Jin itu mengangguk, dan dalam sekejap, ia mengulurkan tangan. Maka, kita akan membuat perjanjian.
Wawan menyadari bahwa ini adalah titik tanpa kembali. Ia merasakan keringat dingin di telapak tangannya, tetapi harapan akan kehidupan yang lebih baik membuatnya tidak mundur. Setelah menandatangani perjanjian dengan Jin, Wawan menyaksikan bagaimana kekuatan gaib mulai bekerja. Dalam sekejap, hutan di sekelilingnya bergetar, dan suasana terasa penuh energi. Jin itu menghilang, tetapi tidak sebelum meninggalkan pesan terakhir, kekayaan akan datang, tetapi ingatlah, tumbal harus dibayar. Ketika Wawan kembali ke rumah, perasaannya campur aduk. Dalam benaknya, harapan dan ketakutan berkelahi. Namun, saat ia menatap wajah keluarganya yang tidur, ia merasa yakin telah membuat keputusan yang tepat. Semua ini demi mereka, pikirnya, meski jiwanya terasa terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa dibuang. Hari-hari berikutnya, keajaiban mulai terjadi. Usaha dagangnya tiba-tiba melonjak, dan Wawan dapat menjual sayuran dan bumbu dapur dengan harga yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pembeli berdatangan dari mana-mana, dan setiap hari, ia membawa pulang uang yang lebih banyak dari sebelumnya. Keluarganya tampak bahagia, bahkan ia bisa membeli barang-barang yang selama ini hanya bisa ia impikan. Namun, di balik kebahagiaan yang tampak, bayang-bayang perjanjian dengan Jin mulai menghantui Wawan. Mimpinya dipenuhi dengan sosok-sosok menakutkan, dan ia merasakan kehadiran aneh di rumahnya. Suatu malam, saat ia terbangun dari tidur, ia melihat bayangan gelap berdiri di sudut kamar. Jantungnya berdegup kencang, dan ia panik. Ini hanya mimpi, bisiknya pada diri sendiri, tetapi rasa takut itu tidak kunjung hilang. Wawan mulai menyadari bahwa setiap kekayaan yang didapat datang dengan harga yang harus dibayar. Ia berusaha untuk tidak memikirkan hal itu, tetapi ketakutan semakin menggerogoti jiwanya. Dalam perjalanan menuju kekayaan, Wawan menghadapi berbagai rintangan. Meskipun usaha dagangnya sukses, ia merasakan tekanan yang semakin berat. Ketidakpastian tentang masa depan dan harga yang harus dibayar untuk kekayaan mulai membebani pikirannya. Ketika melihat rekan-rekannya yang tidak tahu apa yang terjadi, ia merasa terasing, seolah terjebak dalam dunia yang tidak bisa dipahami orang lain. Ini menggambarkan bagaimana keputusan Wawan untuk melakukan ritual pesugihan membawa perubahan besar dalam hidupnya, tetapi juga menimbulkan konflik batin yang semakin rumit. Ketika ia mulai merasakan dampak positif dari perjanjian itu, bayang-bayang kegelapan mulai mengintai, menandakan bahwa perjalanan ini jauh dari kata aman. Keputusan yang diambilnya akan membawanya ke dalam labirin yang sulit untuk keluar. Kekayaan yang didapat Wawan semakin melimpah. Setiap hari, lapaknya di pasar dipenuhi oleh pembeli yang antusias. Ia mampu membeli barang-barang yang sebelumnya hanya bisa ia impikan, pakaian baru, perabotan rumah, bahkan makanan yang lebih bergizi untuk keluarganya. Namun, di balik kebahagiaan yang tampak, ada bayangan gelap yang terus mengintai, bayang-bayang perjanjian dengan Jin yang mengharuskannya membayar tumbal. Suatu malam, ketika Wawan terbaring di tempat tidurnya, ia terbangun dari mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Jin itu, menatapnya dengan mata penuh kebencian. "Tumbalmu sudah saatnya," suara Jin itu menggelegar, mengisi seluruh ruangan dengan ketakutan. Wawan terbangun dengan napas tersengal-sengal, merasakan keringat dingin mengalir di dahi. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi rasa cemas terus menggerogoti hatinya. Hari-hari berlalu, dan setiap malam, mimpi buruk itu kembali menghantuinya. Wawan merasa terjebak dalam lingkaran setan, di mana kekayaan yang didapatkan tidak pernah terasa sepenuhnya. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Suatu malam, saat ia pulang dari pasar, ia merasa ada yang mengikutinya. Suara langkah kaki di belakangnya membuatnya menoleh terus-menerus, tetapi tidak ada seorang pun di jalan. Kegelapan malam membuatnya merinding. Ketika sampai di rumah, ia menemukan anak-anaknya sedang bermain. Melihat mereka, hatinya bergetar. Apakah saya benar-benar siap mengorbankan mereka? Pikirnya, ia bertanya-tanya tentang arti sebenarnya dari tumbal yang dijanjikannya. Namun, saat ia menatap wajah bahagia mereka, rasa bersalah semakin mendalam.
Suatu malam, setelah mengalami mimpi buruk yang paling mengerikan, Wawan memutuskan untuk menemui dukun lagi. Ia merasa harus mencari cara untuk membatalkan perjanjian itu. Dengan langkah yang berat, ia kembali ke gubuk misterius di pinggiran kota. Saat tiba, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Dukun itu menunggu, seolah sudah mengetahui kedatangannya. "Kau kembali, Wawan. Apa yang kau inginkan?" tanya dukun itu, dengan senyum yang mengerikan. "Saya ingin membatalkan perjanjian. Saya tidak bisa membayar tumbal yang dijanjikan," jawab Wawan, suara bergetar penuh ketakutan. Dukun itu tertawa kecil, dan suaranya mengalun menakutkan. "Kau pikir bisa melarikan diri dari perjanjian yang telah kau buat? Setiap pilihan ada konsekuensinya. Jika kau ingin membatalkannya, kau harus membayar lebih." Wawan merasa terjebak. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya putus asa. "Dapatkan tumbal yang lebih besar. Seseorang yang lebih berharga," jawab dukun itu, menatapnya tajam. Wawan terhenyak. Bayangan anak-anaknya kembali menghantuinya, dan rasa sakit menyelimuti hati. Dengan berat hati, Wawan meninggalkan gubuk itu, merasa semakin terpuruk. Di perjalanan pulang, ia merenungkan pilihan yang ada. Apakah mungkin ada cara untuk menyelamatkan keluarganya tanpa harus mengorbankan nyawa orang yang dicintainya? Ia merasa terjebak dalam situasi yang semakin rumit. Keesokan harinya, saat sedang berjualan, Wawan menerima kabar buruk. Anak bungsunya, Rini, yang baru berusia 6 tahun, jatuh sakit mendadak. Wawan panik dan bergegas membawanya ke dokter. Dokter mengatakan bahwa Rini terkena demam tinggi dan harus dirawat di rumah sakit. Hatinya hancur saat melihat anaknya terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit, dengan selang infus terpasang di tangannya. Hari-hari berlalu, dan kondisi Rini tidak kunjung membaik. Wawan merasa hancur, semakin tertekan oleh perasaan bersalah. Ia merasa bahwa semua ini adalah akibat dari perjanjian yang telah ia buat. Dalam keadaan putus asa, ia kembali mengunjungi dukun, berharap bisa menemukan solusi. Namun, kali ini dukun itu tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. "Ini semua adalah konsekuensi dari pilihanmu. Kau harus membayar harga yang lebih," kata dukun itu, suaranya penuh keangkuhan. Wawan merasa seolah seluruh dunianya runtuh. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan anaknya. Akhirnya, pada malam yang gelap dan mencekam, ketegangan mencapai puncaknya. Wawan kembali ke hutan tempat ia melakukan ritual, bertekad untuk memutuskan perjanjian dengan jin. Dalam hatinya, ia berdoa agar Rini bisa diselamatkan. Ia menyiapkan sesaji baru, berharap dengan semua harapannya, jin tidak akan datang menuntut tumbal. Namun, saat ia memanggil jin, sosok itu kembali muncul, kali ini dengan aura yang lebih menakutkan. "Kau berani mengingkari janji." Suara jin itu menggema, menakutkan dan penuh ancaman. Wawan merasakan jantungnya berdegup kencang saat ia berhadapan dengan makhluk yang telah mengubah hidupnya. "Bukan mengingkari, saya hanya ingin menyelamatkan anak saya," teriaknya, suaranya penuh emosi. Jin itu menatapnya tajam, dan dalam sekejap, ia merasakan sebuah kekuatan mengalir di sekelilingnya. "Kau harus memilih, anakmu atau kekayaanmu. Apa yang kau inginkan?" Momen itu terasa seperti selamanya. Wawan merasakan dilema yang tak terbayangkan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kekayaan tidak ada artinya jika harus kehilangan orang terkasih. Namun, rasa takut akan kehilangan kedua anaknya menjadi semakin nyata. Dengan penuh harapan, Wawan berteriak, "Saya memilih anak saya. Ambil semua kekayaan itu." Saat ia mengucapkannya, tiba-tiba suasana berubah. Jin itu menghilang, dan Wawan merasa seolah beban di pundaknya terangkat. Namun, saat ia kembali pulang, ia mendapati rumahnya hancur. Rini tidak ada di tempat tidur, dan dalam sekejap, ia menyadari bahwa keputusan itu tidak mengubah apapun. Rini telah pergi, meninggalkan luka yang dalam. Kesedihan menyelimuti hidupnya. Wawan merasakan penyesalan yang tak terukur. Ia kini terperangkap dalam kesedihan yang tak terbayangkan. Semua kekayaan yang dikumpulkannya tidak ada artinya tanpa keluarga.
Ia melihat kembali ke jalan yang telah diambilnya, menyadari bahwa semua ini adalah hasil dari pilihan buruknya. Akhirnya, Wawan memutuskan untuk menyingkirkan semua kekayaan yang didapatnya. Ia menjual semua barang berharga dan kembali ke pasar dengan niat untuk menjalani hidup yang sederhana, jujur, dan penuh keikhlasan. Ia berdoa agar suatu hari, ia bisa mengampuni dirinya sendiri atas kesalahan yang telah dibuat. Dalam perjalanan hidupnya yang baru, Wawan berusaha untuk menemukan arti sejati dari kebahagiaan, sekalipun harus hidup dalam kesederhanaan. Ia belajar bahwa tidak ada jalan pintas untuk mencapai kesuksesan, dan bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi yang harus dihadapi. Kisah Wawan berakhir dengan kesedihan mendalam, dengan pelajaran berharga tentang kehidupan, cinta, dan penyesalan. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi, tetapi ia bertekad untuk memperbaiki diri dan berjuang untuk keluarga yang tersisa.